Iya. Bisa. Acara edukasi di Oke. STM Negeri 1 Majalengka. Kamera nu leupiu teh nu kitu kan tukang cicing we kalau beungeut apa gitu deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Harun. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih buat adik-adik semua di acara Pecapai ya 2025. Perkenalkan kami dari Animal Addicted Majalengka dan Snake Rescue Majalengka, yaitu tempat di mana singgah para hewan-hewan ya yang istilahnya udah mulai langka, udah mulai menjadi hama lah buat masyarakat gitu kan ya. Jadi kita di sini adalah visi dan misi kita itu untuk melestarikan dan mengenalkan satwa-satwa yang ada di daerah kita gitu kan, yang ada di intinya di Indonesia, endemik Indonesia begitu ya. Dan kita nanti ada cara cara menangani, cara istilahnya mengatasi gimana cara tergigit ular, atau cara menangani ketika ada ular masuk ke rumah dan segala macamnya ya. Nanti ada teknik untuk perescuannya juga gitu ya. Oke. Nah, mungkin sekarang kita mulai saja ya untuk perkenalan apa saja sih yang kita bawa sekarang itu. Nah, mohon adik-adik semua simak baik-baik ya, karena ini lumayanlah penting untuk ilmu pengetahuan dan untuk menjaga lingkungan kita juga, satwa-satwa yang ada di daerah kita, intinya di lingkungan kita sendiri begitu. Nah, oke. Yang pertama kita mungkin perkenalan di mamalia dulu ya. Perkenalan di mamalia dulu, yaitu kita membawa musang ya. Nah, musang ini adalah hewan yang sudah menjadi hama bagi masyarakat, tapi mereka juga bisa istilahnya bersahabat dengan kita lah. Bersahabat dengan kita dan bisa kita rawat dengan baik gitu kan, bukan hanya sekedar hama gitu kan. Nah, kenapa mereka bisa dibilang hama? Karena kurangnya menjaga lingkungan kita, karena tempat tinggal mereka, tempat mencari makan mereka gitu kan sudah rusak gitu kan, sudah rusak, tidak ada yang menjaga dan merawatnya gitu untuk alam kita sendiri gitu. Nah, oke, kita mulai saja. Akan dibawakan oleh teman kakak ya, yaitu Kak Radit. Mangga Kak Radit untuk waktu dan saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat? Alhamdulillah, kita walaupun panas-panasan gini harus semangat ya. Saya perwakilan dari Animal Addicted Majalengka, bagian divisi musang. Saya akan menjelaskan tentang beragam jenis musang yang ada di Indonesia ya. Oke, silakan untuk para asisten. Nah, adik-adik sekalian, mungkin udah gak asing ya salah satu jenis hewan yang satu ini. Ini adalah apa namanya? Musang. Musang luwak atau careuh bulan. Ya, ini adalah musang pandan jenisnya.
Mana yang lumayan ekstrim ya, sesi yang paling ekstrim kita banyak olahraga yang berbisa juga, dan untuk perkenalan juga supaya ada bisa tahu nih mana yang berbahaya, mana yang aman. Dan ini adalah sanca reticulatus atau sanca kembang. Nah, sering ditemukan di daerah pemukiman karena turun mencari makan dari hutan ya. Yang kecil-kecil biasanya untuk ke pemukiman. Nah, ular ini dia mangsanya itu hewan besar ya. Walaupun badan kecil, tapi dia bisa melahap satu ekor ayam yang besar gitu kan. Apalagi yang udah ukuran 3 meter, 4 meter. Dia bisa memakan kambing, sapi pun bisa kemakan. Karena dia badan dia itu melar ya. Nah, ular piton ini lebih bahaya sebenarnya daripada ular yang berbisa, karena dia ketika posisi dia terpojok atau pas menyerang, satu kali gigitan dia langsung melilit gitu kan. Nah, nanti ini ada yang fresh mana? Nah, ini ada yang galaknya, ada yang fresh alamnya yang dapat kita rescue dari daerah mana Raja Galuh, bukan Raja Galuh ya, ini apa namanya ini nih, Lebih Majeti, daerah sini nih, rescue dari Majeti. Nah, ini adalah yang fresh alam, warnanya pun dari kepalanya pun beda. Ini reticulatus Jawa dan warnanya kuning untuk kepalanya ya, dengan motif yang sangat indah ya, bunga-bunga begitu. Nah, efek dari gigitan ini adalah robek karena dia mempunyai gigi agriba. Dia bukan taring ya, tapi agriba. Agriba itu dia mempunyai gigi runcing seperti kail, mata kail. Jadi ketika dia menggigit ya, terus kita tarik, itu pasti akan menyebabkan robek gitu kan. Atau dia tarik sendiri karena lilitannya. Nah, dia bisa mencabik-cabik kulit kita begitu. Nah, ketika ular ini ditangkap, ini kan fresh biasa ya, fresh alam. Nah, dia pasti ada lilitan seperti ini. Walaupun sebesar ini, dia lilitannya kuat, ya, lilitannya kuat banget. Karena dia untuk mencari makan dan melumpuhkan mangsanya itu dengan lilitannya. Yang paling berbahaya tuh lilitannya ya. Dia meremukkan tulang-tulang. Ketika tulang-tulang sudah remuk, barulah dia melahapnya gitu kan. Ular sebesar ini dia bisa memakan kucing sama anjing. Ular sebesar ini ya, karena dia bisa melar badannya, elastis badannya ya. Nah, oke. Di sini ada beberapa ular piton ya. Nanti kita jelasin jenis-jenisnya. Oke. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang kuning ini adalah Reticulatus albino amelanistik. Ya, sekarang sudah beda-beda jenisnya, jadi warnanya sudah bagus dan untuk dipelihara juga eksotik ya, bagus. Jadi bagus untuk dipelihara dan jinak. Ular ini jinak karena memang kita tetaskan dari telur ya. Maksudnya kita menetaskan sendiri di inkubator, lalu dari kecil kita handle sampai sekarang sebesar ini. Karakternya aman gitu kan, karakternya aman dan tidak berbahaya. Tetapi ketika dia lapar, insting liarnya pun pasti ada gitu kan. Kita juga harus berhati-hati, walaupun dia jinak, sejinak-jinaknya ular, ketika dia merasa lapar pasti insting liarnya bakal keluar lagi begitu. Nah, terus ini ada ular buntet nih. Ada yang tahu ular buntet nggak? Nah, ini ya, kita bawa ular buntet ya. Tapi ular buntetnya dari luar negeri. Nah, ini ular buntet ya, kecil ya, tapi ini udah big size, ini udah besar, siap untuk breeding ya, untuk perkawinan. Nah, ular ini namanya adalah ular ball python.
Ya, berasal dari luar dan dia berhabitat di gurun pasir ya kalau salah itu. Nah, ular ini ular yang istilahnya untuk para reptiler itu ular bagi pemula. Nah, karena dia berbentuk bola seperti ini dan aman ya. Aman bagi para pemula. Jadi banyak kalau yang dari reptiler yang keep ular ini tuh keep itu memelihara ya, keep itu memelihara ular seperti ini. Nah, dia sangat aman dan irit ya untuk ular. Nah, makanan ular ya, untuk ular jarak ular memakan mangsanya itu bisa 1 bulan. Nah, dengan porsi mangsa yang tergantung porsinya gitu kan. Ular sebesar ini bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tanpa makan. Ya, jadi ular ini hidupnya paling panjang, paling kuat, dan paling irit untuk makan ya. Paling irit untuk makan. Dia bisa bertahan hidup tanpa makanan. Nah, jadi dia itu bisa, kenapa bisa besar-besar dan bisa istilahnya kuat ya umurnya. Yang besar tuh biasanya kan sampai 50 tahun, 70 tahun gitu kan, yang 4 meter, 5 meter, 6 meter gitu kan. Nah, karena mereka mencerna makanannya itu ketika dia mangsa, dia mencerna sampai dia bisa mencerna makanannya, dia gak bakal makan lagi gitu. Jadi dia bisa kuat berbulan-bulan untuk bisa bertahan hidup. Nah, ini kita ada 3 ular hijau ya, 3 ular hijau. Kita bawa 2 yang berbisa dan 2 yang nggak berbisa dan 1 berbisa. Nah, kita bedakan ya, mana yang aman dan mana yang danger atau berbahaya. Pertama kita yang Colubridae atau yang tidak berbisa dulu. Nah, perbedaannya adalah untuk yang ini namanya adalah gonyosoma ya, gonyosoma, ular gonyosoma, ular atau bisa disebut ular tapa atau ular bajing. Ya, makanan dia adalah burung-burung, tikus, tupai ya, karena dia adalah ular arboreal ya, biasa di atas pohon, di pucuk pohon biasanya ya dia bertempat tinggal. Nah, untuk perbedaannya ular ini adalah dia memiliki kepala segitiga yang lonjong ya, segitiga yang lonjong, dan mempunyai lidah berwarna biru, ekor yang berwarna silver. Nah, ketika kita terkena gigitan ular ini atau menemukan ular ini gitu, ini ular tidak berbisa dan aman. Tetapi tetap saja ketika kita terkena gigitannya itu akan menyebabkan luka robek di bagian tangan karena dia mempunyai gigi agriba. Nah, begitu. Nah, jadi adik-adik kalau ketika ketemu ular ini tinggal diusir saja gitu kan ya, maksudnya supaya dia menjauh dari halaman rumah atau misalkan di dalam rumah. Dan untuk ular ini aman ya, untuk ular ini aman. Nah, yang nah ini ada pawangnya. Tidak mau mengambil resiko. Itu nambut dah. Nambut ya, nah, hati-hati kacamatanya nambut. Nah, oke, simak ya adik. Nah, ini kita ada 2 ular yang paling berbahaya ya, yang paling berbahaya dan dia kedua paling mematikan ya di dunia. Nah, yang pertama kita perkenalan dari ular kobra dulu ya. Oh, oke, teman-teman. Sekali lagi jangan tiru adegan ini ya. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang profesional ya, dan sangat berbahaya dan jangan ditiru. Nah, ular kobra ini atau Naja sputatrix ya. Naja ini adalah asli kobra Jawa, namanya Naja, biasa sebutan dari ilmiahnya ya. Nah, ular Jawa ini, kobra Jawa ini, dia memiliki 2 ciri atau penyerangan ya, yaitu yang pertama dia dengan semburannya, yang kedua dengan gigitannya. Nah,
efek dari semburannya itu bisa menyebabkan kebutaan pada mata karena ular kobra ini dia mengarahnya ke mata. Ketika semburan itu mengarahnya ke mata dengan jarak kayak itu mungkin 1,5 meter atau 2 meter itu bisa kena. Bagi orangnya yang mempunyai alergi itu bisa langsung mengakibatkan bengkak ya, bengkak yang sangat parah dan harus cepat dibawa ke rumah sakit. Nah, ular kobra ini memiliki bisa racun neurotoksin, yaitu menyerang pada sistem saraf, perusakan pada saraf ya. Nah, perusakan pada saraf dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, banyak sekali yang terjadi di daerah kita yang terkena gigitan ular tersebut dan alhamdulillah sekarang sudah ada serumnya, sudah ada antibisanya, jadi bisa kita obati begitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini ada satu lagi yang paling berbahaya juga. Nah, oke. Ini adalah ular king cobra ya. Tapi ini masih anakan, masih kecil. Tapi masih kecil pun dia memiliki bisa yang sangat amat fatal, yang fatal bisa mematikan. Karena belum ada racun bisanya atau belum ada anti bisanya begitu. Dia ular kedua paling berbisa di dunia. Ular king cobra ini yang kita bawa sekarang itu adalah ular king cobra Sumatera. Karena warnanya beda ya. Kalau di daerah itu warnanya itu dominan hitam dengan dada yang putih dengan motif belang di bagian badannya. Nah, panjangnya bisa mencapai 5 meter untuk king cobra. Nah, untuk king cobra tersebut ya, untuk king cobra ini sangat tidak disarankan untuk ketika menemukan